Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadratul mukarramin, nafsu bidzikri yang kami muliakan Ki Haji Muslim Alim, yang kami muliakan Ustadz Umar Toli sebagai pimpinan majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, segenap para pengurus dan berjamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tak lupa pada tuan rumah dan kita semua. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat yang insya Allah baik ini akan menjadikan amal baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu ajaran terpenting di dalam Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah kepada umat ini yang diwajibkan kepada setiap individu muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu pokok di dalam tetap eksis dan berjalannya kehidupan dunia ini. Bahkan satu negara dan agama dia tidak akan bisa tegak tanpa ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya memberikan tuntunan kepada kita agar kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat dan berusaha serta harus mampu untuk mengedepankan kepentingan Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah kamu sekalian menjadi segolongan umat yang mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itulah yang akan menjadi orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisanihi, fa illam tastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Kata Rasulullah, ketika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, perbaiki dengan tanganmu, artinya dengan kekuatan. Ketika kamu tidak mampu berubah dengan kekuatanmu, maka ubahlah dengan lisanmu, artinya kita harus menasihati. Inilah peran para ulama, inilah peran para ustadz, inilah peran para tokoh-tokoh yang ada di satu wilayah, yang ada di satu kampung. Ketika tangan itu, kata ulama, diartikan yang dimaksud di sana adalah negara atau orang-orang yang punya otoritas di negara, penegak hukum misalnya. Maka lisan yang dimaksud adalah para ulama, para ustadz dan para tokoh-tokoh. Dan ketika dengan lisan juga tidak bisa, fabiqalbihi, maka kita harus merubah kemungkaran tersebut dengan hati kita, artinya dengan doa. Jangan salah pasang. Ada tupoksi masing-masing, ada tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Ketika itu kekuatan, berarti itu negara. Dan ketika itu lisan, berarti itu ulama. Ketika itu dengan doa, itu berarti orang kebanyakan atau masyarakat umum. Jangan masyarakat umum nanti kemudian yang berfungsi berubah kemungkaran dengan tangannya. Tak bisa. Yang terjadi bukan malah semakin baik, tetapi di satu kampung, di satu tempat itu justru akan semakin amburadul. Oleh karenanya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun amar ma'ruf nahi munkar ini adalah perkara yang urgen di dalam Islam, tetapi kata Rasulullah, akan ada saatnya, akan ada masanya bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu akan ditinggalkan oleh manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, mata yutrakul amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kapan ya Rasul amar ma'ruf nahi munkar itu akan ditinggalkan oleh umat ini? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala alaihi salatu wassalam, ada 4 kata Rasulullah. Amar ma'ruf akan ditinggalkan oleh umat ini ketika 4 ini terjadi di sekitar kalian, ketika 4 ini terjadi di negara kalian, ketika 4 perkara ini sudah merajalela di satu wilayah. Yang pertama, idza dhahara al-idhanu fi khiyarikum, ketika telah nampak, ketika telah jelas melunaknya, mencairnya orang-orang pilihan di antara kalian. Maksudnya apa, Pak? Di dalam satu daerah, di dalam satu kampung, kita pasti punya tokoh sentral, kita pasti punya tokoh panutan. Ketika tokoh panutan itu dia sudah tidak tegak lurus kepada amar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi bisa mengatakan yang ini hak, yang ini batil, yang ini benar, yang ini salah, maka itu adalah satu tandanya bahwa amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat ini. Ketika ada di barat dia mengatakan biru, ketika di timur dia akan mengatakan kuning, ke selatan dia akan mengatakan merah, dan sebagainya. Ketika itu terjadi kata Rasulullah, maka amar ma'ruf sudah tidak akan diperdulikan lagi oleh umat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fahisyatu fi syirarikum, dan ketika perbuatan jahat, ketika perbuatan munkar, ketika perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu daerah, di dalam satu kampung, sudah dianggap barang lumrah, sudah dianggap biasa-biasa saja. Kawan-kawan, saudara-saudara yang seusia saya mungkin belum tahu, tapi kalau orang tua kita, para orang tua kita yang ada di majelis ini, yang sudah umur 60 ke atas, pasti beda, pasti tahu dia bagaimana 30 tahun yang lalu dengan hari ini. 30 tahun, 40 tahun yang lalu, bagaimana orang begitu malu ketika dia melakukan perbuatan dosa. Dan menurut kodes malam ketika melakukan dosa. Tapi bagaimana fakta hari ini? Orang melakukan pelacuran dianggap biasa. Laki-laki perempuan yang bukan suami istri biasa goncengan di atas motor sambil nyandarkan dagunya ke bahu yang lelaki, berduaan di gelap, biasa-biasa saja. Melakukan kemungkaran, perbuatan maksiat nyata di depan mata orang, biasa-biasa saja. Ketika ini ada kata Rasulullah, ini tanda-tanda kedua amar ma'ruf nahi munkar akan punah. Tanda-tanda amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat manusia. Yang ketiga, wa tahawwalal mulku fi sigharikum, dan mendominasinya penguasa fi sigharikum itu dikuasai, dijabat oleh orang-orang kecil kalian. Maksudnya
Ketika satu jabatan itu sudah banyak dipegang oleh bukan orang yang berkompeten, bukan ahlinya, maka itu tanda-tanda ketiga, kata Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat ini. Dan ini sudah terjadi hari ini. Sudah terjadi. Tak ngerti kenapa orang yang tidak mengerti apa-apa yang justru kadang jadi pemimpin kita, tapi justru orang yang mengerti yang menjadi rakyatnya. Banyak hari ini. Umpamanya saya seorang ustadz yang biasa hari-hari mengajar kepada santri saya, biasa ceramah ke jemaah saya, tiba-tiba saya disuruh nukang buat rumah. Kira-kira hancur apa tidak? Hancur Pak rumah. Begitupun sebaliknya, yang biasa nukang buat rumah, tiba-tiba disuruh pegang kitab Ihya Ulumuddin, paling ribu kesekatan. Mau gimana kan? Artinya apa? Jauh segala amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'at terus. Ketika kamu menyerahkan satu persoalan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan ini sudah banyak terjadi hari ini, Pak. Kita lihat pemimpin kita hari ini, banyak justru yang tidak mengerti urusannya, tidak paham dengan dia tidak paham apa yang harus dia lakukan sesungguhnya, tapi jadi pemimpin, faktanya dia pemimpin. Itu yang ketiga, kata Rasulullah SAW. Maka beda antara hari ini dengan dulu, Pak. Kalau dulu, saya akan bercerita tentang Imam Madhab dulu. Imam Hambali itu ulama alim, maka dia salah satu madhab yang masyhur. Madhab Hambali ini sekarang pengikutnya banyak di kota Baghdad di Irak itu, karena memang beliau ini berasal dari Irak. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ini gurunya puluhan, guru-guru hebat. Di antaranya adalah Al-Imam Ismail bin Aliyah, Al-Imam Hashim bin Bashir, dan yang paling kita kenal guru dari Imam Hambali ini adalah Al-Imam Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, madhab yang kita anut hari ini. Suatu ketika, karena beliau ini hidup pada zaman dinasti Abbasiyah, saat itu yang berkuasa adalah paham Mu'tazilah, Imam Hambali ini dipanggil oleh Raja Al-Mahdi. Waktu itu rajanya Al-Mahdi namanya. Raja Al-Mahdi ini meminta kepada Imam Hambali, ya Imam Hambali, kamu harus ikut keputusan negara. Saat ini negara meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Al-Quran itu hudus, itu barang baru. Sementara kenyataannya Al-Quran itu adalah barang qadim. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Hambali? Tidak, kata Imam Hambali, Al-Quran itu bukan hudus, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah qadim. Karena menentang Raja Al-Mahdi pada saat itu, kemudian dipenjara. Maka imam-imam dulu itu rata-rata itu dipenjara oleh penguasa pada saat itu. Dia dicambuk, dipukul di dalam penjara sampai seluruh pakaiannya koyak-koyak. Tetapi apa? Satu yang diminta oleh Imam Hambali yang bermunajat kepada Allah, ya Allah, cambukan ini memang sakit, pukulan ini memang sakit ya Allah, tetapi lebih sakit ketika aku mengatakan bahwa yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Yang aku minta kepadamu hanya satu, ya Allah, jangan sampai buat terbuka auratku ketika aku masih bernafas. Yang ditakutkan Imam Hambali itu takut tali celananya terlepas karena cambukan, kemudian auratnya terbuka. Itu yang diminta Imam Hambali. Dia minta, kalaupun terbuka, dia minta nyawa telah terlepas dari badannya. Di dalam penyiksaan itu kemudian satu malam Imam Asy-Syafi'i bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Apa mimpinya itu? Rasulullah menyampaikan salam kepada Imam Asy-Syafi'i, diminta untuk
diberitahukan kepada Imam Hambali. Kata Rasulullah kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, tolong kau sampaikan kepada Imam Hambali bahwasanya Allah telah ridho kepadanya dan surga telah menantinya karena dia tetap istiqomah tegak lurus di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ketika disampaikan, kemudian pakaian bekas yang koyak-koyak, bekas tambukan itu diserahkan kepada Imam Syafi'i. Kemudian oleh Imam Syafi'i diserahkan kepada muridnya yang lain, dan oleh muridnya yang lain kemudian pakaian yang bersimbah darah ini dicuci, airnya di tanah, kemudian dijadikan obat. Ternyata air cucian dari darah bekas pakaian koyak dari Imam Hambali kemudian bisa menjadi obat dari segala penyakit. Itu artinya dalil apa? Inilah dalil barokah, inilah dalil berkah. Maka kita datang ke ulama bahwa air minta doakan, minta tiupkan, itu yang disebut barokah. Tawasul ulama kepada Rasulullah, oleh Rasulullah disampaikan kepada Allah. Karena wasilah ini penting. Tidak mungkin kita langsung kepada Allah. Tak mungkin orang seperti kita ini, karena kita orang kotor. Begitu juga akhlak para ulama zaman dulu. Imam Syafi'i ini gurunya, Imam Hambali muridnya. Tetapi dalam ilmu hadis, Imam Hambali itu lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya hafal 400.000 hadis lengkap sanad, rawi dan matan. Tapi Imam Hambali dia hafal 1 juta hadis dengan lengkap dengan sanad, rawi dan matannya. Maka kalau ada murid di zaman sekarang bisa mengalahkan gurunya, itu yang jempol. Tapi dalam ilmu hadis, tetapi dalam keseluruhan, Imam Syafi'i tetap unggul, tetap melebihi dari Imam Hambali. Karena Imam Syafi'i ini kecerdasannya luar biasa. Imam Syafi'i ini kalau baca begini, buku, kitab dibaca, sekali lihat Pak, sekali lihat saja hafal. Imam Syafi'i. Lembaran kedua harus dilapisi dengan kertas yang tebal. Karena kalau tak dilapisi kertas yang tebal, bacanya akan tembus oleh mata Imam Syafi'i ini. Lembar ke-1, ke-2, ke-3 ini akan tembus. Terbaca oleh Imam Syafi'i. Kita sampai kecamatan tak pun tadi. Tapi begitu alim seperti itu tuh dia tawadhu. Tetap tawadhu dia. Bahkan seorang guru tetap tawadhu kepada murid, apalagi muridnya. Satu ketika Imam Syafi'i ditanya, ya Imam Syafi'i, kamu adalah satu-satunya ulama teralim saat ini. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak. Siapa bilang yang paling alim itu adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya yang dipuji. Ketika ada jemaahnya datang ke muridnya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kamu adalah ulama paling alim di Baghdad. Apa kata Imam Hambali? Kan salah kamu. Yang paling alim adalah guruku. Bahkan seandainya ulama saat ini yang hidup hari ini dikumpulkan di dunia ini semua, disatukan ilmunya untuk melawan guru ke Imam Syafi'i, tidak akan pernah ada yang mampu. Ulama dulu itu saling merentah. Ulama sekarang saling meninggi-meninggi. Terbalik semua. Bahkan di dalam manaqib Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan, di dalam manaqibnya itu Imam Hambali ini saking hormat atau waktunya kepada guru, dia selama 40 tahun tidak putus puasa dan mendoakan gurunya. Apa yang diminta? Dia mohon ampunkan gurunya, mohon ampunkan orang tuanya, agar Allah mengampuni orang tua dan gurunya, serta menyelamatkan orang tua dan gurunya dari neraka Allah, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah sekarang pepatah Arab yang populer sering kita dengar itu, laulal rabbi ma arabtu rabbi. Seandainya tidak ada karena guruku, maka aku tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu dengan Tuhanku. Itu perkataan Imam
kembali. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal fiqhu fi ardalikum, dan ilmu fikih, ilmu hukum itu sudah dikuasai oleh orang-orang lemah di antara kalian. Lemah yang dimaksud di sini apa? Bukan lemah tenaganya, bisa saja dia orangnya kekar, tinggi, besar. Yang dimaksud di sini lemah otaknya. Kemampuan di dalam penguasaan ilmu agamanya, sesungguhnya dia dangkal, dia belum paham. Dia sendiri sebenarnya banyak yang tidak paham, tapi justru dia yang kemudian dijadikan oleh masyarakat sebagai patokan dia di dalam istinbat hukum, di dalam pengambilan hukum, di dalam sebuah keputusan tentang hukum agama. Ketika bukan orang kompetensinya seperti itu di dalam memutus hukum, kata Rasulullah, maka ciri yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar akan ditinggalkan oleh umat ini. Tentu kita belajar, ada majelis seperti ini, ada pondok pesantren, anak kita dimondokkan, atau paling tidak kita yang sudah tidak bisa mondok, kita ikut majelis seperti ini, meskipun hanya mustami, karena mustami ini artinya orang yang mendengarkan saja, Pak. Kita ngaji cuma mendengarkan, karena baca sendiri tak bisa. Akhirnya kita dengarkan dari ustadz, dari kiai yang menyampaikan, sama pahalanya, Pak. Sampai mungkin tidak sadar, sudah berapa tahun kita setiap malam Selasa ada kajian tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit atau banyak, meskipun sampai tak bisa baca Quran, tak bisa baca kitab, tapi sampai pasti sudah terekam di otak kita, oh ini hukumnya tak boleh. Tahu dari siapa? Itu waktu ustadz ceramah. Oh ini boleh. Tahu dari siapa? Oh itu ada kiai yang ceramah. Kalau kita mau tetap belajar, meskipun hanya mustami menjadi pendengar, insya Allah kita semakin hari ilmu kita akan semakin bertambah. Mudah-mudahan kita semua ini di jemaah majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah ini, kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang dimaksud. Kita tetap tegak lurus untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.